Hai guys, yuk kita ngobrol lagi. Jadi gini ya, teman-teman tahu nggak bahwasanya yang namanya penjahat itu jarang banget yang mereka bekerja sendirian. Namanya penjahat itu pasti ada teman-temannya, satu komplotan, biar mereka lebih aman dalam menjalankan kejahatannya. Makanya kalau orang nyopet itu nggak sendirian, orang maling itu juga nggak sendirian. Pasti ada yang ngawasin, ada yang malingnya. Dan itu udah umum terjadi. Dan ini pun terjadi sama seperti apa yang kita lihat di Palestina. Itu kejahatan, yang kejahatannya itu nggak cuma satu kelompok. Dan kita tahu dari titik itulah kalau kita bahas, maka Netanyahu yang terus kemudian mengeksekusi, dan bukan hanya Netanyahu, pemerintahan-pemerintahan Israel sebelumnya, para Zionis itu, mereka mengeksekusi kaum muslimin itu karena mereka punya backup, karena mereka punya senjata, karena mereka punya tim. Dan Amerika termasuk di dalam tim kejahatan itu. Bahkan mungkin Amerika itu lebih parah kejahatannya, karena dia yang menyediakan legalitas, karena dia yang menyediakan senjata, karena dia mungkin yang juga punya kepentingan atas apa yang terjadi di Palestina, atau mungkin lokasi di Palestina. Artinya, itu namanya team up-nya orang-orang jahat. Artinya apa? Kesimpulannya, Amerika sama Israel sama, mereka penjahat perang. Mereka adalah yang bertanggung jawab terhadap genosida yang terjadi di Palestina. Jadi coba teman-teman bayangin, ketika kita melihat kondisi bahwasanya Amerika itu ya sama kayak Israel, mereka adalah penjahatnya, maka tidak bisa. Logika pertama yang paling parah adalah yang salah, penjahat ngomong tentang perdamaian. Itu nggak mungkin. Jadi penjahat-penjahatnya, mereka satu ya, ingat ya, satu tim ya, Amerika dan Israel. Dan kurang apa lagi Amerika, Trump ngomong bahwasanya dia adalah teman baiknya Israel. Dan kurang apa Israel, lewat Netanyahu terus kemudian bilang bahwa Trump adalah supporter mereka yang paling luar biasa. Kurang apa, itu dari mulut mereka sendiri. Artinya mereka adalah satu, mereka sama-sama penjahat. Dan penjahat-penjahat ini buat Dewan Perdamaian. Untuk apa? Membahas tentang Gaza. Yang nggak dilibatkan adalah orang justru yang jadi korban. Jadi teman-teman bisa bayangin, tujuan daripada Israel adalah menguasai daerah Palestina untuk bentuk Greater Israel. Artinya tujuan mereka adalah untuk menguasai Gaza. Dan itu persis yang diinginkan di dalam Board of Peace, menguasai Gaza. Artinya cuma bedanya itu aja. Bedanya adalah satu, menguasai secara fisik lewat pertempuran, lalu terus kemudian ketika gak berhasil, maka mereka melewati jalur perundingan, yaitu adalah lewat Board of Peace itu. Tapi sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya karena tujuan mereka tercapai. Apa tujuan mereka? Ngambil Gaza. Tujuan mereka adalah mengamankan wilayah Gaza. Artinya kita sudah kalah. Orang-orang Palestina sudah kalah dengan Board of Peace atau tanpa Board of Peace. Karena